A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Idza laqita ahadam minan nasi ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa an yakuna 'indallahi khairam minni wa arfa'a darajatan fa in kana saghiran qulta hadza lam ya'sillaha wa ana qad 'asaitu fala syakka annahu khairum minni wa in kana kabiran qulta hadza qad 'abadallaha qabli wa in kana 'aliman qulta hadza u'tiya ma lam ablug wa nala ma lam anal wa 'alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi'ilmihi wa in kana jahilan qulta hada asallaha bijahlin wa ana asaituhu biilmin wala adri bima yuhtamuli aw bima yuhtamulahu wa in kana kafiran qulta la adri asa an yuslima fayuhtamulahu bi khairil amali wa asa an akfura fayuhtamu li bisu'il amali. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an berkata, apabila engkau bertemu dengan seseorang, hendaklah engkau memandangnya lebih utama daripada kamu, dan engkau mengatakan mungkin dia lebih baik di sisi Allah daripada aku, dan lebih tinggi derajatnya. Apabila dia lebih kecil,
hendaklah engkau mengatakan orang ini tidak berbuat dosa kepada Allah, sedangkan aku telah berbuat dosa. Maka tidak ragu lagi bahwa dia lebih baik daripada aku. Dan apabila keadaan orang yang kau lihat itu lebih tua, hendaklah engkau mengatakan orang ini telah banyak beribadah kepada Allah sebelum aku. Apabila keadaan orang yang engkau pandang seorang alim atau seorang kiai, seorang habaib, hendaklah engkau mengatakan orang ini telah diberi sesuatu anugerah yang belum aku dapatkan, dan ia telah mengetahui apa yang belum ku ketahui, serta telah mengamalkan ilmunya. Apabila orang itu bodoh, hendaklah engkau mengatakan orang itu durhaka kepada Allah karena kebodohannya, sementara aku berbuat dosa, padahal aku berilmu. Aku tidak tahu dengan apa aku diakhiri, atau dengan apakah dia diakhiri, atau dengan apa dia diakhiri kehidupannya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan apabila keadaan orang yang engkau lihat itu kafir, hendaklah engkau mengatakan, aku tidak tahu, mungkin aku menjadi kafir sehingga aku berakhir dengan amal yang jelek. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Islam tidak membeda-bedakan manusia karena perbedaan harta, tahta, atau keturunan. Akan tetapi Islam mengajarkan manusia sama derajatnya di sisi Allah, dan manusia yang lebih mulia adalah orang yang lebih takwa di antara mereka. Oleh karena itu, sebagian para ulama berdoa dengan doa sebagai berikut: Allahumma ja'alni saburo wa ja'alni syakuro wa ja'alni fi aini saghiro wa fi a'yunin nasa kabiro. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar dan bersyukur, dan jadikanlah aku dalam memandang diriku seorang yang kecil atau hina, dan jadikanlah aku seorang yang memandang besar ketika memandang diri orang lain. Bisa dilihat nanti di surat Al-Furqan, surat ke-25, mulai ayat 63 sampai 74. Itulah orang-orang yang kinasih Gusti, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai kasih dan sayang. Syekh Abdul Qadir Jailani ini dilahirkan tanggal 30 Oktober 1077 Masehi di kota Jilan, Iran, dan meninggal pada tanggal 21 Februari tahunnya 1166 Miladiah di Baghdad, Irak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bergembira kami hadir kembali dari bumi kota Baru Nrirejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran yang suci ini dengan senantiasa berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semuanya dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merdeka dari segala bentuk perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan kita senantiasa didekatkan
untuk mengkokohkan Islam kita, iman kita, dan ihsan kita. Mudah-mudahan diri-diri kita semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, ini menjadi pemimpin yang terpimpin, ya, yang terpimpin oleh firman Allah dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mudah-mudahan begitu pula para presiden dan juga para menteri, para warga bumi ini, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Pancasila, mencintai Undang-Undang Dasar 1945, dan juga menjadi insan-insan yang beriman takwa, soleh dan solihah. Di surat Al-A'raf ayatnya 96, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan itu kepada kita apabila kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pagi hari ini di surat Ali Imran ayatnya 26. Dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, untuk menyatakan bahwa Allah yang Maha Suci, yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan Maha Bijaksana, dengan tindakannya yang sempurna di dalam menyusun, mengurus, merampungkan segala perkara, dan menegakkan raca undang-undang di alam semesta ini. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan urusan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi kalau kita sudah belajar masing-masing menjadi warga bumi yang beriman takwa, yang soleh dan solihah, maka fa insyaallah Allah akan memberikan kekuatan kita bisa memimpin, ya, untuk diri-diri kita, untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dengan begitu fa insyaallah Allah akan memberikan kekuatan kita bisa memimpin keluarga besar kita. Sebagai seorang guru bisa memimpin siswa-siswinya, sebagai seorang kepala keluarga bisa memimpin keluarganya. Fa insyaallah akan sekup yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat, ya, bagi sesama muslimin yang ada di jagat raya ini. Ada kalanya Allah memberikan kekuasaan itu bersamaan dengan pangkat kenabian seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada kalanya hanya memberikan kekuasaan memerintah saja menurut hukum kemasyarakatan, yaitu dengan mengatur kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa. Bisa dilihat nanti di surat 49, namanya surat Al-Hujurat, mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-18. Di sana ada pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh penguasa dan seluruh warga bumi ini untuk senantiasa, yaitu bersatu, beraneka, ya, berbhinneka tunggal ika, tapi harus kita ini bersatu. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Hujurat ayatnya ayat ke-13. Mudah-mudahan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kita semuanya saling kenal antara satu dengan yang lainnya, yang akhirnya akan menjadikan bumi kita NKRI ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, nyaman, yang damai, penduduknya orang-orang yang beriman takwa, soleh dan solihah. Apabila bermaksiat cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Surat Saba
mulai dari ayat 13 sampai ayat 15. Allah Subhanahu wa taala juga mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Dia kehendaki disebabkan mereka berpaling dari jalan yang lurus, yaitu jalan yang dapat memelihara kekuasaan karena meninggalkan keadilan dan berlaku curang dalam pemerintahan. Jadi jangan sampai apabila kita dijadikan seorang pemimpin yang harus amanah tapi kita berkhianah, itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh pemimpin termasuk diri kita ini pemimpin, menjadi pemimpin yang terpimpin, yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 79. Demikian hal itu telah berlaku pula terhadap Bani Israel dan bangsa-bangsa lain disebabkan kedaliman dan kerusakan budi mereka. Jadi kita sudah lama menjadi bangsa Indonesia ini sudah paham bangsa-bangsa di bumi ini, mana bangsa-bangsa yang kategorinya itu pahlawan, ya, para syuhada itu yang harus kita contoh, dan mana-mana bangsa-bangsa yang bermental penjajah itu yang harus kita lawan, harus kita hindarkan. Allah Subhanahu wa taala juga memberi kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki dan menghinakan orang yang Dia kehendaki. Orang yang diberi kekuasaan ialah orang yang didengar tutur katanya, banyak penolongnya, mempengaruhi jiwa manusia dengan wibawa dan ilmunya, mempunyai keluasan rezeki dan berbuat baik kepada segenap manusia. Inilah potret pemimpin yang rahmatan lil alamin itu ada di surat 21 namanya Al-Anbiya ayat 107 dan juga di surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Ya, jadi uswah kita dalam kepemimpinan di dunia ini, satu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Adapun orang yang mendapat kehinaan ialah orang yang rendah akhlaknya. Mereka lemah semangat membela kehormatan, tidak mampu mengusir musuhnya yang menyerbu dan tidak mampu mempersatukan pengikutnya. Padahal tidak ada satu kemuliaan pun dapat dicapai tanpa persatuan untuk menegakkan kebenaran dan menentang kedaliman. Jadi musuh-musuh kita itu adalah perilaku KDFMM, yaitu perilaku kufur, perilaku dolim, perilaku fasik, perilaku munafik, dan perilaku musyrik harus dihilangkan. Karena kalau itu tidak hilang, maka kita tidak akan bisa pulih, kita tidak akan bisa bangkit, kita tidak akan bisa mulia bangsa ini. Apabila warga bumi ini senantiasa berpihak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan senantiasa beramal soleh, senantiasa berpesan memesan dalam kebaikan dan kesabaran, fa insyaallah Allah akan senantiasa bersama kita. Langkah-langkah kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhan sandang pangan papan kita, insya Allah Allah akan memberikan bantuannya kepada kita. Manakala kita musyrik, kita kufur kepada Allah, pasti Allah akan menyiksa kita nanti. Apabila masyarakat telah bersatu dan berjalan menurut sunnatullah, berarti mereka telah menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi segala kemungkinan. Banyak sedikitnya bilangan suatu umat tidaklah menjamin untuk dapat mewujudkan kekuasaan dan menghimpun kekuatan. Orang musyrik Mekah, orang Yahudi, dan orang munafik Arab telah tertipu oleh banyaknya pengikut dibanding dengan pengikut
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, padahal yang demikian itu tidak mendatangkan faedah bagi mereka sedikit pun, sebagaimana Allah berfirman, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adalla walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Surat Al-Munafikun ayat 8. Fakta-fakta sejarah menjadi bukti bahwa jumlah yang banyak saja tidaklah menunjukkan kekuatan. Lihatlah bangsa-bangsa timur, mereka berjumlah banyak tetapi dapat dikuasai oleh bangsa-bangsa barat yang berjumlah lebih sedikit. Disebabkan merajalelanya kebodohan dan permusuhan atau perpecahan yang terjadi di antara sesama mereka. Dalam ayat ini diterangkan pula bahwa segala kebajikan terletak di tangannya, baik kenabian, kekuasaan, ataupun kekayaan. Ini menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang memberikannya menurut kemauannya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kebajikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini hanya disebutkan kebajikan saja. Sebenarnya segala yang buruk dan jahat juga ada di bawah kekuasaan Allah. Hal ini dipahami dari pernyataan Allah bahwa Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini disebutkan kebajikan saja karena disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang mendorong orang-orang kafir menentang dan meremehkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Ialah kemiskinan beliau, kelemahan pengikut-pengikutnya, serta kecilnya bilangan mereka. Oleh sebab itu Allah menyuruh Nabi untuk berlindung kepada yang memiliki segala kerajaan, yang di tangannya segala kekuasaan dan kemuliaan. Allah mengingatkan Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim alaih, bahwa seluruh kebajikan dan kekayaan ada di tangannya, maka tidak ada yang dapat menghalang-halanginya apabila Allah memberikan kemiskinan dan kekayaan kepada nabi-nabinya atau kepada orang-orang mukmin yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah berfirman, wa nuridu annamunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Al-Qasas ayat 5. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga olehmu dalam nikmat, sehat, keselamatan dari bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku, maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan penjagaanmu atasku di dunia dan di akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu
adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabb, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih, Nabi dan Rasulku. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.